Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul keracunan makanan bergizi gratis di beberapa sekolah. Perkenalkan, saya Conrano Prando dengan NPM 23170027. Perkenalkan, nama saya Nidia Yolanda, NPM 23170042. Hai, perkenalkan, nama saya Sherin Olianakla dengan NPM 23170014. Hai, perkenalkan, saya Fadla Jasmine dengan NPM 23170090. Perkenalkan, nama saya Diana Sutri, NPM 23170015. Perkenalkan, nama saya Reflan, NPM 23170026. Perkenalkan, nama saya Vipina Pratama, NPM 23170041. Kasus keracunan dalam program makanan bergizi disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari masalah teknis hingga kurangnya pengawasan dan sanitasi yang baik. Beberapa kasus keracunan makanan dalam program makanan bergizi atau MBG dan program serupa di masa lalu menyoroti pentingnya kewaspadaan dan perbaikan berkelanjutan dalam sistem penyediaan makanan. Tujuan kami membahas kasus keracunan program MBG ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab utama dan mengevaluasi standar keamanan pangan serta meningkatkan tata kelola program agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa mendatang. Program makan bergizi gratis atau yang biasa kita kenal dengan singkatan MBG merupakan program makan siang gratis Indonesia yang dicetuskan oleh masa pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Program ini dirancang dengan tujuan untuk membangun sumber daya unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Ini merupakan rancangan pemerintahan Pak Prabowo Subianto dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas dari bonus demografi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. Kasus keracunan program makanan bergizi gratis telah terjadi di beberapa kota di Indonesia. Berikut adalah 3 contoh kasus dari kota yang berbeda. Di Sleman, Yogyakarta, sebanyak 127 siswa mengalami keracunan akibat konsumsi MBG pada Agustus 2025. Hasil uji laboratorium menunjukkan adanya bakteri berbahaya seperti E. coli dan lain-lain dalam sampel makanan. Di Cianjur, Jawa Barat, pada 21 April 2025, 83 mahasiswa dari MAN 1 Cianjur dan SMP PGRI Cianjur mengalami mual dan muntah setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Meskipun hasil uji laboratorium negatif terhadap racun, Badan Gizi Nasional atau BGN masih menyelidiki penyebabnya. Dan di Rejang Lebong, Bengkulu sendiri, pada tanggal 27 Agustus 2025, lebih dari 470 orang mengalami keracunan makanan. Insiden ini diklasifikasikan sebagai kejadian luar biasa atau KLB sesuai dengan Undang-Undang Pangan Indonesia Nomor 18 Tahun 2012. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, memantau pelaksanaan program makan bergizi anak gratis di wilayahnya. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa program yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sekolah ini berjalan sesuai harapan. Langkah ini diambil menyusul kekhawatiran akan potensi masalah serupa yang sempat terjadi di Kabupaten Lebong. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Hidayatullah, menyatakan bahwa inspeksi mendadak atau sidak dilakukan pada Senin lalu. Sidak ini bertujuan untuk memastikan program MBG di Rejang Lebong berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan keluhan di masyarakat. Fokus utama pemantauan pada program ini disebut secara spesifik dilaksanakan di SDN 77 Rejang Lebong yang berlokasi di Desa Teladan, Kecamatan Curup Selatan. Sekolah ini menjadi salah satu penerima manfaat program MBG dengan total 215 siswa yang mendapatkan jatah makanan bergizi setiap harinya. Pihak DPRD ingin melihat langsung bagaimana distribusi dan kualitas makanan bergizi yang disajikan pada para siswa. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu secara proaktif memantau pelaksanaan program makanan bergizi anak gratis di wilayahnya. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa program yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sekolah ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya. Analisis keracunan pangan dalam program makanan bergizi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kontaminasi biologis, bakteri seperti Salmonella, E. coli, dan lain-lain. Virus atau parasit akibat pengolahan dan penyimpanan yang tidak higienis. Yang kedua, kontaminasi kimia pestisida pada bahan baku, penggunaan bahan tambahan pangan berlebihan, misal seperti boraks, formalin,
sabtu deterjen. Yang ketiga, kontaminasi fisik. Benda-benda asing seperti kaca, logam, plastik yang masuk ke makanan. Yang keempat, kesalahan penanganan. Suhu penyimpanan tidak sesuai, makanan dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang, atau peralatan memasak yang tidak tepat. Dan yang terakhir, kualitas bahan baku yang buruk. Bahan sudah kadaluarsa atau sudah tidak segar. Kesimpulannya, program MBG di berbagai daerah menunjukkan implementasi yang berbeda-beda. Meskipun bertujuan baik untuk meningkatkan gizi anak sekolah, program ini tidak lepas dari masalah, terutama kasus keracunan makanan seperti yang terjadi di Cianjur. Hal ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap kualitas dan keamanan makanan, serta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengolahan dan distribusi makanan dalam program MBG. Selain itu, perlu ada koordinasi